Oke, jam 7 lebih 12 menit malam hari di tanggal 31 Agustus, penghujung bulan Agustus, dan kebetulan di rumah lagi ada si Beben, Bentar, lagi ngasih asupan nutrisi, dan kita lagi ada momen buat ngobrol, dan kebetulan dia tadi lagi ngobrolin soal persahaman. Sebenarnya ini tidak akan bicara soal saham secara deep, cuma keingetan aja. Jadi ngomongin soal saham, tercetus satu komentar yang, oh ya bentar, ngomong-ngomong ini kayaknya daripada ngalor ngidul nggak jelas, mendingan dijadiin konten buat Kaizen aja deh, biar ada waktu buat ngelola dan besok tinggal posting gitu. Jadi sebelumnya Ben, saya tuh nonton video Raditya Dika, yang dia tuh saya juga nggak terlalu kenal sama orangnya, namanya tuh Mbak Wina. Pokoknya si Dika tuh manggil dia tuh Mbak Wina gitu. Jadi kan tadi kita ingat ya, maksudnya dengan adanya ini, saya bahas saudara-saudara kamu aja ya, maksudnya tuh mengomentari saudara-saudara kamu yang tadi saya tanya, saudara-saudara kamu tuh mereka tuh sebenarnya punya planning buat waktu yang panjang atau enggak gitu kan. Ya meskipun mereka purchase, tapi pada dasarnya banyak sekali kasus di mana bahwa harta kekayaan orang tua kita itu habis. Dan bahkan ada juga kasus yang ini diceritakan langsung oleh si Mbak Wina itu, saya jadi relate saat itu sebetulnya, bahwa dia tuh super kaya, tapi begitu orang tuanya menginjak masa pensiun justru malah tidak punya uang sama sekali gitu, karena investasinya gagal dan mungkin juga salah saat berinvestasi gitu. Nah, dan hal pragmatis yang memang pada dasarnya sering dilakukan oleh orang-orang hari ini itu adalah mendapatkan uang atau making money dengan cara bermain saham ya. Dan dengan harapan memang dengan bermain saham itu tuh kita bisa mengamankan ya finance kita di hari ini ataupun di hari tua nanti gitu. Dan banyak sekali kan orang yang tidak punya financial planning, dan juga akhirnya sebetulnya mereka merasa saya punya ini dan itu, padahal ternyata malah justru nggak punya apapun gitu. Ternyata asetnya tuh, misalkan ada orang yang punya 1M, tapi ternyata dengan utangnya lah, dengan cicilan dan sebagainya, itu sampai 800M. Atau mungkin, ya berarti kan artinya dari 100M itu hanya 100 dari 1M gitu ya, 800 jutanya adalah utang misalkan. Berarti kan asetnya itu 200 juta aja gitu. 200 juta itu termasuk rumah dan sebagainya. Atau bahkan ada lagi yang lebih parah lagi gitu. Mending 200 juta. Gimana kalau 20 juta kan gitu. Atau bahkan minus gitu. Nah disitulah salah satu poin yang saya dapat di obrolannya Radit itu sama Mbak Wina itu. Nah, sehingga itu tertarik membahas itu. Tapi sebetulnya untuk Kaizen ini saya tidak akan secara banyak panjang lebar membahas itu sih. Tapi ini saya tadi mengomentari terkait dengan saham ya. Dan itu adalah keresahan saya aja gitu. Dan mungkin juga tentu saya bukan hanya keresahan saya aja gitu. Hanya saya melihat bahwa bermain saham itu akhirnya menjadi salah satu jalan yang sangat pragmatis untuk what so called making money gitu. Ngerti nggak kenapa? Iya, karena orang tuh akhirnya gini ya, kalau dalam hukum ekonomi, prinsip ekonomi kapitalis itu berbicara seperti ini. Berupaya sedikit-sedikit, sekecil mungkin, dia mengeluarkan upaya sekecil mungkin, upaya itu bisa katakan modal dan sebagainya, resource untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Dalam pandangan dalam pandangan seorang pebisnis ya, hal ini adalah prinsip-prinsip semacam itu adalah hal yang wajar. Tapi dengan perkembangan sistem ekonomi yang kemudian juga orang bisa mencetak, kalau kata Fish itu mencetak emas dari ketiadaan. Tahu kan lagunya? Ya. Di hal-hal seperti itu tuh itu yang membuat sebetulnya kenapa kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu tidak pernah menurun gitu.
Dan salah satu hal buruk lain bagi saham itu adalah dari yang disebabkan dari saham itu adalah bahwa semakin selain tadi terbentang luasnya jarak si kaya dan si miskin, ya, income kaya dan miskin gitu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tentu saja dampaknya itu adalah membuat si miskin itu semakin tidak kompetitif gitu. Yang miskin itu bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan hidupnya untuk bisa bersaing, ya, kalau mereka itu untuk makan aja susah. Sekarang kita bayangkan orang-orang yang bekerja siang dan malam halal gitu ya, tapi susahnya minta ampun, hanya dapat mungkin penghasilan di kisaran 30.000, 20.000 bahkan kurang gitu ya. Nah, apalagi dalam kondisi COVID kayak gini. Dan di sisi lain harga-harga barang terus melambung tinggi. Penyebab harga barang melambung tinggi apa? Ya banyak, tapi salah satunya adalah ada inflasi gitu ya. Inflasi itu kan ketidaktersediaannya barang di pasaran gitu ya. Kenapa? Karena permintaan yang besar. Kenapa orang besar? Karena daya belinya banyak. Kenapa daya belinya banyak? Ya karena uang yang beredar di masyarakat banyak gitu kan. Sebenarnya kan ini balik lagi konsepsi tentang keuangan di suatu negara gitu, finansial di suatu negara, konsep ekonomi. Jadi pada dasarnya kan uang itu harusnya bisa stabil dan di backup oleh satu hal yang stabil. Maka kita mengenal dulu uang itu hanya dalam bentuk emas kan gitu. Sampai ada fiat money gitu, sistem fiat money. Fiat money itu yang memang membackup nilai emas itu dengan nilai apa ya namanya? Ya nilai apa? Nilai surat-surat gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan uang gitu. Makanya kalau orang yang ngerti konsep ekonomi sih sebetulnya bisa membedakan antara money dan currency. Currency itu ini ya, currency. Jadi 10.000, 20.000 itu tuh adalah currency. Jadi dolar itu currency, rupiah itu currency. Mata uang, ya. Mungkin kalau diterimain currency itu mata uang, bukan, tapi currency sebetulnya yang bernilainya. Yang itu tuh sebenarnya menunjukkan actual value of apa ya? Ya tadi si ketersediaan finance gitu. Yang mana kalau bicara soal money itu ya bentukannya uang 100.000 sama 2.000 ya itu money gitu. Oh, ngerti. Jadi money itu uangnya, bentuknya money. Makanya sebetulnya kalau bicara soal currency dan money itu ya memang itu harus dipisahkan. Tapi nanti deh mungkin ada waktunya juga untuk memperdalam itu ya. Nah, ini udah 7 menit. Coba kita persingkat. Cuma tadi mau komentari yang apa namanya tuh si siapa? Ya, tentang saham itu. Jadi itu yang membuat sebetulnya tidak adil gitu. Karena meskipun kita secara legal gitu ya, oleh negara dilegalkan, tapi kan sebetulnya kalau bicara soal hukum yang lain yang lebih besar daripada itu mah apa daripada state law mah ya, apa sih maksudnya, bukan lebih besar, mah hukum yang satu-satunya yang benar mah yaitu teh not legal gitu. Bicara main saham. Ya, many of not yours but mungkin juga main gitu ya. My family juga mungkin juga ada yang bermain di saham seperti itu. Tapi mudah-mudahan juga ini tidak menyinggung ya atau siapapun yang mendengarkan gitu. Not the purpose of that. Tapi buat yang sedang bermain saham, mudah-mudahan bisa berpikir ulang karena itu juga tidak menjadi sesuatu yang satu untuk perekonomian negara kita. Jadi semakin kita memperbesar jumlah what so called money itu, yang itu tuh sebenarnya kan penampakannya tidak ada. Itu kan sebenarnya hanya data saja gitu. Yang mana suatu saat itu bisa melambungkan harga tukar rupiah gitu kan terhadap currency dari suatu negara tertentu, katakanlah dolar atau bahkan juga yuan gitu kan, atau pound sterling seperti itu, bahkan bitcoin. Iyalah. Iya, pokoknya bitcoin lah atau apalah itu yang ya itu bisa banget itu. Cuma nanti kalau pembahasan itu di hal lain lah.
Cuma saya pengen fokus ke mengomentari bagaimana dampaknya, dan itu secara ini aja sih, secara umum aja. Nah, maka sebetulnya bicara soal dana pensiun ya, kita memang perlu financial planning. Yang anak-anak hari ini itu, anak-anak muda hari ini itu tidak terlalu paham juga gitu mengenai financial planning ini. Dikarenakan ya keawaman mereka, dan juga mungkin juga rasanya tuh ya itu dia lifestyle ya, kayak hidup lah, yang orang juga sangat mudah mendapatkan uang gitu ya. Sebetulnya dengan kecanggihan teknologi ini kita bisa tetap bersikap bijak gitu ya, dengan terus memperkaya diri kita dengan ilmu gitu. Ya kalau misalkan teknologi itu adalah mempermudah segala urusan kita, maka gunakanlah dalam hal yang menurut saya sih lebih fair dan baik gitu ya, ketimbang hanya bermain saham. Bisa kita gunakan untuk menjual barang-barang kita secara online. Itu juga kan sama. Menjual barang secara online sama-sama dengan sentuhan jari. Kita mendapatkan uang dengan jari. Kerja sama-sama dari rumah. Tapi pusingnya kan, ada pusingnya gitu ya. Maksudnya bisa fair lah gitu. Ada ancaman untuk gagal. Sama, apakah ada ancaman gagal? Ada gitu. Tapi tidak seperti ketika kita berbisnis online misalnya. Kenapa? Karena kalau saham itu sektornya non-real gitu. Kita nggak tahu apa yang diperjualbelikan kan. Janji gitu kan. Perjualbelikan kok janji gitu. Kayak pemerintah aja lah gitu yang jual beli janji. Tapi kalau untuk yang ini mah real. Dan mudah-mudahan jadi motivasi juga. Saya sih pegangan saya tuh ada sabdanya Nabi Muhammad tuh yang bilang bahwa perniagaan paling baik, ketika beliau ditanya tentang perniagaan yang paling baik tuh adalah yang menggunakan tangan kalian. Maksudnya menggunakan tangan kalian itu apa? Nah itu. Jadi sesuatu perniagaan yang ada di sektor real gitu ya. Jadi ya betul. Dan yang menarik adalah bahwa dalam pembahasan di Port itu tuh di podcastnya si Raditya Dika sama Rimawina tuh, mereka kan bilang soal bagaimana menumbuhkan financial literacy itu untuk orang-orang ya, kecerdasan finansial itu. Yang mana juga ada satu bahasan mana gini ta. Di tahun 2045, katanya gini, jadi para ahli itu berspekulasi sih sebetulnya, kalau mau bilang prediksi juga ini nggak tepat, tapi berspekulasi kalau di tahun 2045 tuh baru deh Indonesia tuh baru bisa jadi negara maju, ya itu di tahun 2045, di umurnya yang 100 tahun. Jadi ya itu dia, makanya spekulasi. Maksudnya tuh penentuan itu juga ya mungkin adalah hitung-hitungannya gitu ya, tapi kan standarnya gampang. Ukurnya tuh, oh ketika income per kapitanya tuh sekian. Tapi masalahnya juga kita perlu kaji ulang. Kita kalau tidak boleh dikatakan kita harus gugat gitu ya. Sekarang apakah kesejahteraan suatu negara tuh terukur dengan income per kapita? Ya. Kesejahteraan kita tuh kan buat apa income kita gede gitu sampai misalkan let's say $10,000 per orang gitu per kapitanya tuh gitu. Tapi masalahnya yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya. Nah ini ada yang salah terhadap konsep kesejahteraan ini. Kenapa coba? Misalkan lu gitar punya pendapatan 1 miliar. Saya gede dong 1 miliar. Nah, saya 10.000. Kalau dalam hitungan income per kapita, dalam hitungan kesejahteraan dalam suatu negara, ada orang yang pendapatannya kayak lu 1 miliar, dan ada yang kayak saya 1 orang 10.000. Sekarang kita berarti income kita berdua berapa nih? 10 miliar tambah 10.000 bagi 2, 500 juta, 5.000 kan berarti. Berarti dalam catatan berarti saya tuh seolah punya penghasilan 500 juta, 500.000. Bentar juga sama. Ya nggak sih? Tapi secara realnya nggak gitu. Ya secara realnya orang pendapatan cuma 10.000 gimana? Iya kan? Cuma tercatatnya aja begitu. Nah sekarang tuh kita ada di angka 3.000. Itu bukan karena setiap orang tuh punya penghasilan $3.000 per tahun.
Coba kalau $30 per tahun berapa nih kali 15.000? $3.000. Income per kapita tuh per hari per berapa sih hitungannya income per kapita? Per orang per tahun ya. Nah, $3.000, 3.000 kali 15 aja. 45 juta ya. 45 juta per bagi 12 nih. Gimana tuh? 45 juta bagi 12. Bagi 3. 15 bagi 4. 4 jutaan. Seorang. Bukan satu keluarga. Seorang. 3 sampai 4 juta. Ya UMR lah. Coba 36 lah ya. 36 per orang loh. Artinya misalnya kalau saya punya adik 4, saya dan adik saya tuh punya pendapatan 3,6. Kalau saya punya orang tua 2, berarti mereka juga masing-masing punya 3,6. Kira-kira itu kaya nggak? Iya, per orang kan hitungan. Kondisinya gimana? Nggak kayak gitu. Ya kan? Nah itulah. Jadi asumsi bahwa negara maju itu juga berdasarkan income itu juga perlu dikritisi tuh. Nah, jadi memandang negara atau maju karya itu juga sangat dangkal. Nah, apalagi makanya orang ngejarnya adalah apa? Solusinya justru makin kacau tuh waktu mereka mencari solusi. Sekarang tuh bagaimana mempersempit kesenjangan ini gitu. Bener sih mempersempit kesenjangannya bener. Cuma kalau dengan main saham dan sebagainya, aduh itu sampai kapan pun nggak akan bisa. Yang ada makin menganga kali. Nah itulah kenapa kita hidup tuh ya. Mesti dengan ukuran yang tepat, aturan yang tepat tuh kayak gitu tuh. Ya kita bicara nantilah soal ukuran dan aturan itu. Tadi cuma ngomentarin soal saham supaya nggak terlalu panjang, ini juga udah 16 menit nih. Thanks sudah dengerin bacotan untuk Project Kaizen kedua saya. Gagal, harusnya udah keberapa?